Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran geografi. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelas 11 semester pertama bab 1, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran 1 tentang faktor penyebab persebaran flora dan fauna, bioma, serta wilayah atau zona persebaran fauna di dunia. Silakan disimak penjelasan berikut. Pembelajaran 1 tentang faktor penyebab persebaran flora dan fauna, bioma, serta wilayah atau zona persebaran fauna di dunia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari modul kegiatan pembelajaran 1 ini, kalian dapat menganalisis faktor penyebab persebaran flora dan fauna, bioma, serta wilayah atau zona persebaran fauna di dunia. Bagian pertama, faktor-faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna. Flora dan fauna yang tersebar di seluruh penjuru dunia dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna di permukaan bumi yaitu 1. Iklim, 2. Edafik atau tanah, 3. Fisiografi atau relief, dan 4. Faktor makhluk hidup atau biotik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, iklim. Iklim merupakan salah satu faktor dominan yang memengaruhi sebaran flora dan fauna. Daerah-daerah yang memiliki iklim yang ekstrim, seperti di kutub, akan memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit spesiesnya. Sedangkan di daerah khatulistiwa atau ekuator memiliki keragaman atau biodiversity yang tinggi. Faktor iklim yang memengaruhi sebaran makhluk hidup diantaranya ada suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Untuk mendalami faktor ini, kalian bisa baca kembali materi kelas 10 bab atmosfer. Yang kedua, edafik atau tanah. Faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah adalah media utama bagi tumbuhnya vegetasi. Kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik atau humus, air, dan udara disediakan oleh tanah. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur dan berbuah lebat. Untuk mendalami faktor ini, kalian bisa baca kembali materi kelas 10 bab pedosfer. Yang ketiga, fisiografi atau relief. Bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Selain itu, kemiringan lereng juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Lereng yang membelakangi sinar matahari, pertumbuhannya akan terhambat dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan suhu, sehingga terjadi perbedaan jenis vegetasi berdasarkan tinggi tempat. Demikian pula jenis vegetasi atau flora dan fauna yang hidup di dataran rendah tentu berbeda dengan di dataran tinggi atau wilayah pegunungan tinggi. Untuk mendalami faktor ini, kalian bisa baca kembali materi kelas 10 bab litosfer. Yang keempat, sekaligus sebagai yang terakhir, yaitu makhluk hidup atau biotik. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah, sehingga dia akan mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Selain itu, organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga memengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Selain itu juga, manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna. Terkadang juga berperilaku tidak baik dalam menjaga kelestarian alam. Sebagai contoh, hewan langka yang saat ini sulit ditemukan di alam bebas, semuanya berawal dari keinginan manusia untuk memperluas lahan pertanian, sehingga membeli hutan dan yang merupakan habitat hewan banyak. Bagian kedua, kita akan membahas tentang bioma. Bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat atau landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Secara umum, bioma memiliki 3 subjek utama. Yang pertama yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Bioma
yang terbentuk biasanya akan menyesuaikan sesuai letak geografis dan astronomis. Di samping itu, bioma juga ditentukan oleh struktur tumbuhan seperti semak, pohon, dan rerumputan, sehingga unsur vegetasinya lebih menonjol. Ada sekitar 6 bioma yang ada di dunia, 7 bioma yang ada di dunia ini. Pertama yaitu bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah bioma hutan yang selalu basah atau lembab dan memiliki keanekaragaman vegetasi atau tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat. Bioma ini dapat ditemukan sekitar wilayah Khatulistiwa. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki curah hujan sangat tinggi, biasanya lebih dari 2000 mm per tahun. Yang kedua, memiliki pohon-pohon utama yang mempunyai ketinggian antara 20-40 meter. Yang ketiga, memiliki cabang pohon berdaun lebat dan lebar, sehingga ini biasanya terlihat hijau sepanjang tahun. Yang keempat, mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan karena tertutup kanopi pohon. Yang kelima, permukaan tanahnya lembab dan sering tergenang air. Dan yang keenam yaitu suhu udaranya yang di antara 25-26 derajat Celcius. Ini adalah contoh gambar dari hutan hujan tropis ya. Kalian bisa berkunjung ke Kalimantan kalau ingin melihat hutan hujan tropis. Yang kedua yaitu bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur itu merupakan bioma yang vegetasinya didominasi oleh tumbuhan peluruh atau tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Pada bioma ini mengalami 4 musim biasanya, yaitu panas, gugur, dingin, dan semi. Ciri khas dari bioma hutan iklim sedang ya adalah warna daun yang berwarna orange keemasan. Hal ini disebabkan karena pendeknya hari sehingga merangsang tanaman menarik klorofil dari daun sehingga diisi pigmen lain. Ciri-ciri bioma hutan gugur diantaranya sebagai berikut. Memiliki curah hujan yang tinggi dan merata antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Yang kedua, suhu rata-ratanya mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Yang ketiga, vegetasi pada bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar, tajuk yang rapat, hijau pada musim panas, dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Yang keempat, memiliki jenis tumbuhan yang relatif sedikit. Yang kelima, musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Dan yang terakhir, yang keenam, terletak di daerah yang mengalami 4 musim, yakni musim panas, dingin, semi, dan gugur. Ini adalah contoh dari hutan gugur. Yang ketiga, yaitu bioma padang rumput atau stepa. Stepa atau padang rumput merupakan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon dan semak-semak besar di wilayah itu. Kondisi tersebut dikarenakan area padang rumput yang luas sehingga tumbuhan susah untuk mengambil dan mengelola air, sehingga tanaman pohon menjadi sulit tumbuh maupun berkembang. Ekosistem padang rumput banyak ditemui di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Ciri-ciri stepa antara lain merupakan padang rumput yang beriklim sedang, banyak terdapat di daerah Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Barat, dan Afrika. Vegetasi rumput yang luas, suhu antara 19 derajat sampai 30 derajat saat musim panas, 12 derajat sampai 20 derajat saat musim dingin. Curah hujannya tidak teratur, antara 250 sampai 500 mm per tahun. Adanya jenis rumput yang tingginya mencapai 3,5 meter. Ini contoh dari stepa. Ya, kalian bisa berkunjung ke Nusa Tenggara Timur kalau untuk melihat stepa. Yang keempat yaitu bioma sabana. Ini hampir mirip dengan stepa, hanya saja sabana ini diselingi oleh pohon-pohon besar, gitu ya. Ciri-cirinya terdapat di daerah Khatulistiwa atau iklim tropis, memiliki suhu panas sepanjang tahun, memiliki curah hujan yang sedang dan tidak teratur antara 100 sampai 100 mm per tahun, dan porositas air yang meresap ke tanah itu dan drainase pengairan cukup baik. Ini contoh dari gambar sabana ya yang ada di Afrika. Yang kelima, bioma gurun.
Bioma gurun ini itu merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu yang ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering dengan curah hujan yang sangat sedikit sekali. Curah hujan tahunannya kurang dari 250 mm. Ciri-ciri bioma gurun diantaranya memiliki curah hujan yang sangat rendah, evaporasi atau penguapannya tinggi, dan lebih cepat daripada presipitasi atau hujan. Yang ketiga, memiliki perbedaan suhu udara yang sangat tinggi antara siang dan malam, sehingga suhu udara pada siang hari sangat panas, bisa mencapai 45 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari itu sangat dingin, bisa mencapai 0 derajat Celcius. Yang keempat, tanah pasir sangat tandus karena tidak dapat menampung air. Kelembaban udaranya rendah. Tingkat deflasi atau pengikisan tanahnya sangat tinggi. Nah, ini adalah gambar dari bioma gurun. Yang keenam, bioma taiga. Bioma taiga ini adalah ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon. Ya, biasanya ini pohonnya memiliki ciri-ciri yang berdaun duri. Contohnya konifer, cemara, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari bioma taiga yang pertama adalah suhu pada bioma ini bisa mencapai 90 derajat Fahrenheit atau lebih pada musim panas. Memiliki musim dingin yang berlangsung cukup panjang dan daerah ini sangat basah karena penguapannya rendah. Musim kemaraunya sangat panas dan singkat, yakni berlangsung 1-3 bulan saja. Jenis tumbuhannya sangat sedikit, umumnya hanya terdiri dari 2 atau 3 jenis tumbuhan. Ini adalah contoh gambar dari hutan taiga, ya. Jadi misalnya adalah pohon cemara. Yang terakhir yaitu bioma tundra. Bioma tundra ini adalah kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan sebagian ada di kutub selatan. Pada bioma ini tidak ditemukan pepohonan. Biasanya hanya ada rumput atau lumut-lumut, ya. Ini untuk bioma tundra ini biasanya ditandai dengan adanya beruang dan rusa kutub. Ciri-cirinya, hampir setiap wilayahnya tertutup es, terus mempunyai musim dingin yang panjang serta gelap, serta musim panas yang panjang dan terang. Karena gerak semu matahari hanya sampai di posisi 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Jadi musim dinginnya sangat panjang. Yang ketiga, usia tumbuhannya sangat pendek, yaitu sekitar 30-120 hari atau 4 bulan saja. Yang keempat, fauna yang terdapat pada bioma tundra kebanyakan adalah hewan yang memiliki bulu dan lapisan lemak yang tebal agar dapat menjaga suhu tubuhnya tetap hangat. Contohnya yaitu tadi beruang kutub. Nih, ini adalah contoh dari bioma tundra. Yang terakhir atau bagian ketiga, ini kita akan belajar tentang zona persebaran fauna yang ada di dunia. Ya. Penyebaran hewan atau fauna di permukaan bumi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup yang sesuai dengan tempat hidupnya. Apabila suatu kelompok fauna sudah tidak cocok untuk mendiami suatu daerah tertentu, maka kelompok fauna itu akan melakukan migrasi atau perpindahan ke daerah yang lain. Untuk memahami pembagian zona fauna dunia, silahkan lihat berikut ini. Nah, ada zona neartik, ada zona paleartik, ada zona oriental, ada afrotropical atau biasa disebut dengan Ethiopian, ya, ada neotropical dan ada Australian. Untuk Antartik ini tidak dibahas di zona persebaran fauna menurut Alfred. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, neartik. Persebarannya di antara Amerika Utara dan Kanada bagian timur. Ini ada hutan gugur, bagian tengahnya ada padang rumput dan hutan taiga. Selain itu ada di Greenland yang tertutup salju. Untuk hewan khasnya di sana ada beruang coklat, berang-berang,
tupai salamander, ada bison, ada karibu, ada kelinci, ada kalkun, dan ada bison. Yang kedua yaitu zona neotropik. Persebarannya di antara iklim tropik dan iklim sedang. Itu ada di Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin. Untuk jenis faunanya kukang, armadillo, kelelawar penghisap darah, siamang, piranha, terenggiling, anaconda, kura-kura Galapagos, dan belut listrik. Nah, salah satu contohnya ini seperti di gambar ya, itu namanya kukang. Yang ketiga, wilayah Australis. Wilayah Australis ini persebarannya sebagian besar daerah iklim tropis dan sebagian iklim sedang. Wilayahnya ada di Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan Oseania. Hewan khasnya ini ada kanguru, koala, buaya, platypus, walabi, burung penghisap madu, kiwi, kausari, dan lain sebagainya. Ya, seperti di gambar itu namanya kanguru. Yang keempat, oriental. Oriental ini persebarannya ada di wilayah beriklim tropik dan dominan hutan hujan. Ya, salah satunya adalah negara kita. Benua Asia Selatan ya, maaf itu salah tulis, dan Asia Tenggara sampai wilayah peralihan. Ya, contohnya negara kita. Fauna khasnya ada badak, harimau, orangutan, bekantan, dan gajah Asia. Yang kelima, wilayah Paleartik. Wilayah Paleartik ini sebarannya hewannya bervariasi karena suhu daerah tersebut tinggi dan curah hujannya juga bervariasi. Sebarannya ada di wilayah Eurasia dari kutub utara hingga Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, Jepang, dan Selat Bering. Nama faunanya ada ling, ada landak, rusa kutub, bison, kambing gunung, panda, serigala, kelinci kutub, dan burung pelatuk. Nah, ini contohnya adalah ling ya. Jadi, sejenis kucing yang telinganya ada antenanya itu. Dan yang keenam yaitu Ethiopian atau Africanus. Wilayahnya ada di Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab Selatan. Bagian utara wilayah Ethiopian itu berupa gurun Sahara. Faunanya ada gorila, simpanse, cheetah, jerapah, zebra, lemur, babon, singa, kuda nil, dan unta. Jangan berkaca ya, di sana ada contoh faunanya. Gorila. Itu yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Simpulannya, yang pertama, untuk faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna ada 4 tadi, yaitu iklim, faktor edafik, faktor fisiografi, dan faktor makhluk hidup atau biotik, terutama manusia. Yang kedua, untuk bioma ini adalah tumbuhan yang permukaan bumi yang secara umum bisa dibedakan menjadi hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, sabana, gurun, taiga, dan tundra. Yang ketiga, untuk sebaran fauna di dunia, wilayah neartik, wilayah neotropikal, wilayah australis, wilayah oriental, wilayah paleartik, dan wilayah Ethiopian atau afrotropikal. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas untuk persebaran flora dan fauna khusus yang ada di Indonesia. Tetap semangat belajar. Terima kasih semangatnya ya. Terima kasih sudah bergabung di pembelajaran ini. Semoga kita tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.